Zulkarnain tersangka kasus judi online ternyata tim suksesnya PDIP untuk Pilkada Pramono Anung. Kalau pejabat sama aparat sama-sama main judi online, ini harus beneran diberantas karena efeknya ke masyarakat. Dirinya diduga menjadi penghubung langsung antara bandar judi online dengan pihak kementerian. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu, sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ngasih nafkah seenaknya. Seenaknya punya anak kecil di Bansu. Uang juga ya. Bawah bisa dilepas, habis itu langsung nanti dulu, bawahnya dulu bang. Saya menerima judi online, saya besok pagi mundur. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, ini ada kabar menarik nih. Ya menarik sekaligus sedih juga, kayak apa ya? Kabar buruk sih sebenarnya ini tuh, tapi itu menarik untuk kita bahas bareng-bareng. Yaitu soal judi online yang ternyata ada keterlibatan nih salah satu anggota partai politik di Indonesia yang terlibat judi online. Dan bahkan dana itu digunakan untuk kampanye pilkada. Zulkarnain tersangka kasus judi online ternyata tim suksesnya PDIP untuk Pilkada Pramono Anung. Kok bisa? Jadi Zulkarnain adalah salah satu tersangka nih yang ditangkap polisi karena kasus judi online. Dirinya diduga menjadi penghubung langsung antara bandar judi online dengan pihak kementerian. Tapi menariknya, Zulkarnain ini ternyata juga salah satu kader PDIP yang menjadi tim sukses kampanye Ganjar Pranowo sampai Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Nah, berdasarkan hal tersebut, masyarakat ramai-ramai nih di sosial media meminta polisi untuk memeriksa aliran dana haram judi online arahnya kemana. Karena kita semua menduga kalau aliran dana judi online yang besarnya bukan main, ternyata dijadikan sumber dana kampanye oleh mereka, termasuk dana kampanye Pramono Anung di Jakarta. Karena kalau mau berantas korupsi sampai judi online, kita harus sampai akar-akarnya. Jangan cuma mereka yang ketahuan aja. Kita juga yakinlah kalau PPATK dan polisi bisa telusuri aliran dana mereka. Duh, ini kan seperti yang aku tadi udah spill di awal nih. Salah satu anggota dari partai politik ya ini ditangkap karena ada keterkaitan dengan judi online. Wah, partai ini lagi loh. Kemarin korupsi, sekarang judi online. Waduh, semakin mengkhawatirkan nih ya. Kasus judi online yang kemarin terkuak lagi. PPATK mengatakan 97.000 anggota TNI Polri dan pejabat negara main judi online. Kalau pejabat sama aparat sama-sama main judi online, ini harus beneran diberantas karena efeknya ke masyarakat. Nah, PPATK juga nemuin bahwa 1,9 juta pegawai swasta serta berbagai profesi lainnya ikut terlibat. Kelompok itu mencakup pengusaha, dokter, pedagang, ibu rumah tangga, buruh, akuntan, wartawan, nelayan, dan pensiunan. Dan lebih ngejutin lagi, 1.162 anak di bawah umur itu juga ikut main judi online. Mungkin kalian yang masih bingung, emang aliran dana judi online itu segede apa sih bang? Mereka bilang perputaran judi online itu sampai 600 triliun. Makanya bisa ngegaji karyawan Kominfo yang kemarin 8,5 M. Dan ini lari uangnya ke Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Itu mungkin yang gue juga baru tahu ternyata alasan presiden kemarin pengen kasus judi online ini cepat selesai. Kenapa? Karena aliran dananya bukan berputar di Indonesia, tapi lari keluar. Nah itu yang jadi masalah. Bayangin 600 triliun kaburnya ke luar negeri, bukan di Indonesia. Ini memang benar-benar kalian yang main-main judi online harus stop. Harus stop. Terutama kalau kalian yang mungkin ekonominya belum mampu, ngerepotin temen, bahkan ngutang sampai ke pinjol. Tolong stop. Tapi ini perlu diwanti-wanti. Kalau misalkan aparat sama TNI ini ikutan sama main, ya coba berhentiin deh. Mumpung masih bisa berhenti dan belum terlambat. Nah ini ada kabar yang menyedihkan lagi nih ya. Kenapa aku bilang menyedihkan? Karena judi online ini salah satu hal yang lagi diusahakan, diupayakan untuk diberantas sampai akar-akarnya. Ini sudah diungkapkan Pak Prabowo sedari Pak Prabowo ini dilantik. Bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo ingin memberantas hal-hal semacam ini.
Kayak di awal pemerintahnya Pak Prabowo ini kita sudah melihat soal tidak cuma soal korupsi aja yang menjadi gebrakannya Pak Prabowo Subianto, tapi juga pengungkapan soal tokoh yang terlibat untuk melindungi situs judi online ini ternyata orang dalam, yaitu para pegawai dari Komdiji, yang dimana seharusnya lembaga ini itu mengusut tuntas dan memberantas adanya judi online, tapi justru melindungi situs-situs ini. Apakah pemerintah melindungi? Tidak. Dengan adanya pembongkaran kemarin, lantas pemerintah melakukan tindak tegas untuk menangkap, ya kan? Bahkan sempat tuh ada 2 pegawai dari Komdiji kemarin yang sempat kabur ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi pada akhirnya berhasil, sekarang sudah berhasil ditangkap gitu ya. Ini menjadi kabar buruk, kabar sedih juga, apalagi dengan tadi adanya salah satu kader PDIP yang menjadi tersangka dari ada keterlibatannya di judi online ini. Bahkan diduga uangnya ini mengalir di kampanye calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Ini memang patut untuk diusut sih menurutku ya. Dan mengenai judi online ini, Menteri Komdiji Bu Muti Hafid sampai menangis gitu loh, meminta maaf karena kelakuan anak buahnya. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Alat saja. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua. Kalau di Kemkomdigi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ Group, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja. Alat saja, secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Karena sekarang tadi kalau datanya di bawah 19 tahun 200.000, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80.000. Dia pakai akun-akun orang tuanya, bisa mengakses biasanya lewat games. Jadi di bawah 10 tahun yang terpapar judi online angkanya 80.000. Nah ini yang nggak mungkin kami dari kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan ibu-ibu orang tua, ibu bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Kami akan mungkin menyampaikan juga bahwa ini tuh semua Bapak Ibu, bukan cuman, mohon maaf, latar belakang pekerjaan, saya sebutkan aja supaya adil ya. Mulai dari karyawan, pengusaha, jadi orang mampu juga banyak. Kemudian pedagang, pelajar, dan yang terakhir mohon maaf, ibu rumah tangga. Ini hal yang disampaikan, permohonan maaf yang disampaikan oleh Ibu Muti Hafid, seperti kita dengarkan suaranya bergetar ketika mengatakan, dan pastinya sedih juga ketika anak buahnya justru menjadi backing dari judi online. Dan di sini juga Ibu Muti Hafid mengajak para ibu-ibu atau bapak-bapak, semua masyarakat Indonesia ikut dalam upaya pemberantasan judi online ini. Karena tidak mungkin seperti yang dikatakan Ibu Muti Hafid tadi. Karena kalaupun kita mengandalkan aplikasi atau mengandalkan alat gitu ya, ini tidak bisa gitu loh. Ini harus ada upaya dari orang-orang di sekitar juga, kayak contohnya kita, keluarga kita, kayak gitu. Memang harus saling mengingatkan soal hal ini. Dan benar apa yang dikatakan oleh Ibu Muti Hafid tadi, kita tidak bisa bergantung pada alat. Ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh alat itu. Kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal Ibu Muti Hafid yang bicaranya sampai bergetar tadi ya, sedih ketika harus
menerima kenyataan anak buahnya ini banyak yang menjadi backing judi online, aku jadi ingat waktu di DPR, Ibu Muti Hafid juga mengatakan sedih ketika ada anak buahnya yang menjadi backing judi online. Sedangkan posisinya saat ini Indonesia sedang darurat sekali masalah judi online, sedang diberantas ya kan. Kenapa aku tadi bilang darurat? Karena memang faktanya banyak sekali korban judi online yang berakhir tidak seperti yang diharapkan. Tidak perlu aku sebutkan di sini ya. Berakhir yang ya begitu gitu. Yang itu pastinya ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Soalnya korbannya pun orang yang melakukan judi online pun itu bukan orang yang dari kalangan bawah aja, tapi orang-orang yang ada di kalangan atas juga ikut terlibat gitu loh, ikut terlibat bermain gitu ya, bermain judi online. Nah ini yang perlu disegerakan untuk diberantas seperti itu. Selain Ibu Muti Hafid, di kesempatan kali ini di momen yang sama, sewaktu Ibu Muti Hafid ini mengatakan hal ini, ada salah satu ibu rumah tangga nih yang mengakui kalau suaminya itu bermain judi online. Enggak, saya nggak malu mau cerita di gue. Sampai minta desain sama teman. Aku juga bahan perhatian kepada istri sama anak juga. Pasti. Apa kata orang? Enggak apa-apa. Saya bilang berapa aja berarti. Kayaknya dia dikasih menang. Biasanya kan kayak gitu ya, dikasih menang. Dia kayak bergiur tuh. Tapi kan kalau kayak gitu nggak menang terus, ya kan? Terus lama-lama udah ngasih nafkah seenaknya. Punya anak kecil di Bandung. Terus ujung-ujungnya pinjol pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadi saya. Sampai saya akhirnya Bang Manjuto itu pas bisa. Ya kalau betul saya pusing lagi nih. Utang. Om bertanya. Karena ini semua menyesatkan. Sudah cukup itu aja dulu, karena saya nggak bisa. Ada dua ibu-ibu bawa dua anak masing-masing berumur 3 tahun. Perlu sentuh sisi emosional. Jadi Gak ada di situ. Ingin bercerai Bu, tapi saya melihat anak dan berkorban karena orang tua saya Bu. Ini kekuatan yang tidak sebesar. Korban dari judi online suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis, sampai saya ditagih-tagih utang. Sudah dengar sendiri kan? Ini orang-orang terdekat yang ternyata orang terdekatnya atau suaminya ini main judi online. Efeknya sampai sebegitunya loh. Sebegitu buruknya dampaknya. Makanya memang ini harus segera diberantas. Ini bukan tugas dari Komdiji aja, tapi ini juga tugas kita semuanya menurutku. Kita harus turut membantu juga untuk pemberantasan judi online. Harus saling mengingatkan juga. Untuk teman-teman yang mungkin main judi online, stop, jangan dilanjutkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin tahu temennya gitu ya main judi online, ya tolong diingatkan. Ini sebagai bentuk upaya kita untuk mendukung pemerintah juga dalam upaya pemberantasan judi online ini. Bawah. Nanti dulu. Bawahnya dulu Bang. Jangan. Agak kasih jarak John. Nah. Sidak gitu ya, di ruangan staf menteri. Lagi. Itu banyak sekali di situ. ini juga. Iya, itu ya.
Online. Karena saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Karena saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Ini yang disampaikan oleh Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo yang berjanji. Kalau misalkan ini kan memang banyak sekali terungkap gitu ya, ternyata ada pihak seperti yang tadi pertama, video kedua yang kita tonton, ada dari para pejabat ataupun dari kepolisian itu terlibat di judi online. Ini adalah janji dari Pak Listio Sigit bahwa beliau siap mundur misalkan beliau terbukti terlibat atau menerima uang dari judi online seperti itu, dan beliau juga siap untuk menindak tegas para anggotanya yang terlibat di judi online untuk memberhentikannya. Selain itu ada juga upaya dari anggota kepolisian, tidak cuma Pak Kapolri aja, ada salah satu anggota kepolisian, kalian tahu nggak Pak Purnomo? Ini videonya sering banget viral gitu ya, karena sering membantu ODGJ yang ada di jalan seperti itu. Nah, kali ini beliau juga turut berupaya untuk memberantas judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Ibda Purnomo dari Polres Lamongan untuk mendukung program Bapak Presiden, mendukung program Bapak Kapolri tentang pencegahan dan pemberantasan judi online. Saya menegaskan bahwasannya kami akan menerima, kami akan membimbing, kami akan merawat pasien yang kecanduan judi online. Bahkan pasien yang sampai depresi akibat kecanduan judi online secara gratis. Siapapun yang memiliki keluarga yang merasa depresi karena kecanduan judi online, silakan hubungi kami. Sekali lagi kami akan merawat gratis sampai sehat dan bisa pulang aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi upaya yang dilakukan oleh Pak Purnomo nih, salah satu anggota kepolisian yang siap katanya untuk merawat pasien yang ketagihan judi online sampai sehat. Gitu. Wah, ini memang perlu adanya upaya-upaya dari kita semuanya, tidak hanya ini tugasnya dari Komdiji aja, tapi untuk semuanya teman-teman ya. Selain itu Pak Prabowo sudah sering kali kan bilang kalau tidak ada backing-backingan. Jadi Pak Prabowo tidak mau adanya backing-backingan di balik judi online ini. Dan siap menindak tegas kalau misalkan ada orang yang membackingi judi online kayak gitu. Tidak pandang bulu, siapapun itu akan ditindak tegas oleh Pak Prabowo Subianto. Wah, semoga ini nanti bisa segera mendapatkan angin segar, segera bisa diberantas mengenai judi online ini, karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Gimana nih kalau pendapat dari teman-teman semuanya? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.